Tak bisa dipungkiri, usai ditahannya Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, kasus korupsi yang menyeret nama-nama besar dari panggung hiburan tanah air memang tengah menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat. Dan pada hari Kamis 18 April 2024 kemarin, Sirajuddin Mahmud, suami dari pedangdut Zaskia Gotik, telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pembangunan rumah ibadah King Mimbile 32 di Kabupaten Mimika pada tahun 2015. Dalam kesempatan itu, pria yang resmi meminang Zaskia Gotik pada tahun 2020 lalu tersebut lantas dihantam badai pertanyaan terkait hubungannya dengan salah satu tersangka, yakni Arif Yahya. Menariknya, pada persidangan itu, jaksa sempat menunjukkan bukti di mana Sirajuddin pernah mentransfer uang sebesar 18 juta rupiah kepada Arif Yahya. Sirajuddin sendiri mengaku lupa kalau dia pernah melakukan hal itu dan baru teringat saat KPK menunjukkan bukti-bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan. Waktu saudara saksi di Singapura, itu saudara Ucok ada nggak sih? Track record saudara Ucok itu menurut saudara saksi seperti apa ya? Saya tidak tahu, saya cuma beberapa kali main bola saja sama dia. Bisa dipercayakan itu Ucok? Saya nggak tahu. Apakah saudara saksi pernah meminjam atau dipinjamkan uang oleh klien kami hari ini? Tidak pernah. Kemudian tahun 2016 saksi pernah mentransfer sejumlah kalau tidak itu 18 juta rupiah, betul ya? 3 juta ya. Totalnya ada 18 juta, dan 3 juta dan 15 juta. 14 Januari 2016. Benar ya saksi ya? Diterangkan. Tujuannya apa saksi ya? Saya tidak ingat karena setelah mulai dari pilkada sampai setelah pilkada itu banyak sekali saya pengeluaran, ada yang udah sumbangan, ada yang beberapa banyak sekali, jadi saya lupa itu untuk apa. Ketika ditemui pasca sidang berakhir, Sirajuddin Mahmud sendiri enggan membuka suara lantang dan enggan memberikan komentar banyak tentang kesaksiannya. Meskipun begitu, ia tetap menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pusaran kasus korupsi yang diduga membuat negara rugi miliaran rupiah itu. Berbeda dengan Sirajuddin, tim perwakilan Forum Advokat Spesialis Tipikor justru mengambil langkah yang berbeda 180 derajat. Bahkan ketika ditemui awak media pasca sidang berakhir, mereka menegaskan bahwa bukti-bukti yang disajikan oleh KPK masih kurang tajam. Pasalnya, menurut pihak mereka, jumlah transfer yang dipaparkan dalam persidangan terhitung kecil karena belum menyentuh angka ratusan juta rupiah. Tadi tentunya teman-teman memantau persidangan saksi-saksi ya, ada beberapa saksi dan ahli. Ya, tadi salah satunya yang teman-teman media ya, khususnya dari media, semua media ini ingin tahu bagaimana saksi Bapak Sirajuddin tentunya ya. Dalam persidangan tadi kami sangat menyayangkan pertanyaan dari tim jaksa penuntut umum yang mengajukan pertanyaan tentang transaksi keuangan yang menurut kami untuk hukum keuangan sifatnya tidak material. Karena yang ditanyakan adalah transaksi keuangan yang jumlahnya 3 juta rupiah, 15 juta ya. Untuk kita tentu jumlah itu banyak. Tetapi secara hukum keuangan ya, di dalam hukum PPATK, Pusat Penelitian Analisa Transaksi Keuangan,
transaksi yang sifatnya material atau yang mencurigakan itu kalau yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Ada alasan tertulis kok, jadi berita yang beredar itu nggak benar. Sesuai keterangan saya tidak tahu menau. Nanti kan dengar juga kan. Tinggal nunggu aja waktunya biar. Yang menarik dalam persidangan ini tadi kami bertanya kepada Pak Sirajudin, ya, apakah beliau memiliki kaitan dengan proyek pembangunan gereja ini, ya. Beliau menyatakan sama sekali tidak terlibat, tidak tahu, ya, terkait dengan proyek gereja ini, ya. Kami menghargai keterangan saksi tersebut karena saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Dan ini kita hargai. Dan kita juga mengapresiasi apa yang dihimbau oleh KPK karena beliau kan sempat tidak hadir. Kemudian jubir KPK, teman baik saya, Pak Ali Fikri, ya, menyampaikan bahwa saksi yang tidak hadir bisa dijemput paksa oleh KPK. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik dari warga negara yang menjadi saksi ketika dipanggil ke persidangan harus hadir. Sesuai fakta persidangan nanti tinggal nunggu hasil. Tadi saya menanyakan langsung Pak Sirajudin, apakah Anda terlibat dalam proyek ini? Dia jawab tidak sama sekali, ya. Kemudian juga masalah bukti tadi, ya, itu ditanyakan angka transfer. Saya kira transfernya ratusan juta sesuai dengan aturan PPATK. Ternyata masalah 3 juta, 15 juta. Ini kurang material secara pembuktian. Jadi ya saya harap KPK ke depan dalam pembuktian bisa lebih tajam lah. Terlepas dari nasib sang suami yang kini harus dihadirkan menjadi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi, belakangan ini Zaskia Gotik memang menjadi perbincangan hangat karena keputusannya untuk menggunakan hijab. Berdasarkan informasi, keputusan itu diambil oleh pelopor goyang itik tersebut saat dirinya menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah pada penghujung tahun 2023 lalu. Dan kini, keteguhan hati Zaskia Gotik nampak semakin terlihat kala dirinya sudah mengenakan pakaian muslimah yang anggun pada perayaan Hari Raya Idul Fitri belum lama ini. Tak main-main, keputusan itu sampai-sampai membuat Zaskia Gotik untuk pensiun dari panggung musik. Kemarin tuh umroh sama Arsila sama suami. Terus dengar ceramah ini ya, alhamdulillah Allah kasih hidayah mungkin ya. Jadi kayak nyaman gitu loh. Neng berhijab tuh kayak nyaman gitu loh. Masih belajar sih gitu. Masih belajar jadi orang yang lebih baik gitu. Karena kita nggak pernah tahu kehidupan, maksudnya kita nggak pernah tahu ke depan bagaimana gitu. Jadi penampilan kayak gini Neng masih banyak belajar, masih banyak kurangnya, ya masih proses lah. Mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan Neng selalu istiqomah, mudah-mudahan pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Di luar orang, Neng sayang banget, nanti Neng nyanyinya bagaimana? Semua kan yang mengatur sudah Allah ya, rezeki apapun itu udah Allah yang mengatur. Jadi Neng semuanya Neng serahkan sama Allah, apapun yang akan terjadi ke depannya Neng semua serahkan sama Allah. Intinya Neng pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara sedikit demi sedikit menutup aurat ya. Kayak pengen berubah lah sedikit, pengen berubah menjadi yang lebih baik. Usai gantung sepatu dan meninggalkan panggung dangdut tanah air, Zaskia Gotik pun sontak mengepakkan sayapnya dengan mencoba peruntungan baru di dunia bisnis. Ya, wanita yang kadang disebut Zaskia Shinta itu tengah merintis usaha pakaian muslimah dan hijab. Tak main-main, Zaskia Gotik nampak merintis usahanya dari nol. Sampai-sampai ia turun tangan langsung dalam proses pembungkusan produk-produknya. Kini, wanita kelahiran 1990 itu terlihat bisa mulai memetik hasil jerih payah keringatnya sendiri. Tangannya tuh. Perjuangan ya.
nggak ada proses itu yang indah awalnya, pasti susah dulu, sulit dulu, sengsara, tapi nanti kedepannya langsung. Amin ya Allah. Amin, laris manis. Laris manis. Sedikit update tentang Neng dong, sekarang fokus jualan nih Pak Haji. Seperti apa dukungan sang suami Pak Haji? Tanya sendiri ke istri saya, soal itu tanya. Pak Haji, jadi Ya, dia udah pensiun.